warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Aulia Arumi, absen 8 dari kelompok 6, kelas 11 akuntansi 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelajahan samudera bangsa Belanda. Pertama, saya akan menjelaskan asal-usul alasan Belanda datang ke Indonesia. Spanyol. Awalnya, pedagang Belanda yang berpusat di Rotterdam membeli rempah-rempah dari Lisabon, Portugis. Pada saat itu, Belanda masih dalam penjajahan Spanyol. Kemudian terjadilah Perang 80 tahun, yaitu Perang Kemerdekaan Belanda terhadap Spanyol. Perang tersebut berhasil melepaskan Belanda dari tangan. Pada tahun 1580, Raja Philip naik tahta dan berhasil menyatukan Portugis dengan Spanyol. Akhirnya, Belanda tidak dapat mengambil rempah-rempah dari Lisabon yang dikuasai Spanyol. Oleh karena itu, Belanda mulai mengadakan penjelajahan samudera untuk mendapat daerah hasil rempah-rempah. Pelayaran dilanjutkan tahun 1595 pada bulan April di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Dia membawa 4 kapal, 249 awak, dan 64 pucuk meriam. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Pada 20 Juni 1596, Houtman di Banten. Pada saat itu, Banten dipimpin oleh Abdul Mufakir. Rakyat Banten menerima Belanda dengan senang hati karena pada saat itu tujuan Belanda hanya untuk berdagang. Namun, karena Belanda melihat pelabuhan di Banten berkembang pesat, akhirnya Belanda melakukan monopoli perdagangan. Di samping saya ada rute penjelajahan samudera bangsa Belanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa tokoh yang melakukan penjelajahan samudera bangsa Belanda. Yang pertama, ada Willem Barents. Willem Barents lahir di Vormerum, Belanda pada tahun 1550. Meninggal pada tanggal 20 Juni 1597 di Laut Barents. Willem Barents adalah seorang navigator dan kartografer Belanda yang melakukan penjelajahan pertamanya pada Yang kedua, 1594 ada Cornelis menuju Cornelis kutub de utara. Houtman lahir di Namun, ia Gouda, gagal karena Belanda kapalnya pada tertutup tanggal dan 2 terhenti April di sebuah pulau yang 1565. dinamakan Novaya Zemlya. Meninggal pada Setelah tanggal terdampar 1 hampir September 1 tahun di Novaya Zemlya, 1599, Barents di Banda Aceh, memutuskan untuk kembali Cornelis ke de Belanda Houtman pada Peter de Keyser beserta 1597, armadanya menjelajahi meninggal samudera untuk dalam mencari perjalanan. rempah-rempah. Tahun 1596, ia berhasil mendarat di Kepulauan Nusantara, tepatnya di Banten. Namun, karena ia melakukan monopoli perdagangan yang membuat rakyat mengusirnya, lalu ia kembali ke Belanda. Yang ketiga ada Abel Jansen Tasman. Abel Jansen Tasman lahir di Cigas, Belanda pada tahun 1603. Meninggal pada tanggal 10 Oktober 1659 di Batavia. Abel Jansen Tasman, ia adalah penjelajahan dan pedagang berkebangsaan Belanda yang terkenal dengan perjalanannya pada 1642 dan 1644 untuk Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ia adalah orang Eropa pertama yang diketahui mencapai Kepulauan Tanah Van Diemen, sekarang Tasmania, dan Selandia Baru, serta melihat Kepulauan Fiji pada tahun 1643. Ia dan awak kapalnya berhasil memetakan cukup banyak bagian Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik yang mereka temui. Abel Tasman menghabiskan sisa hidupnya sebagai tuan tanah di Batavia dan meninggal di sana. Yang keempat, ada Joseph van Heemskerk. Joseph van Heemskerk lahir di Amsterdam, Belanda pada tanggal 13 Maret 1567.
meninggal pada tanggal 25 April 1607 di Gibraltar. Joseph van Hemkers, ekspedisi penjelajahan berikutnya segera dipersiapkan untuk kembali menuju Kepulauan Nusantara. Rombongan kali ini dipimpin antara lain oleh Joseph van Hemkers tahun 1598. Van Hemkers dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Hemkers dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Yang terakhir ada Joseph van Ness. Joseph van Ness lahir di Belanda pada tahun 1564, meninggal pada tanggal 8 Maret 1638 di Amsterdam, Belanda. Joseph van Ness, setelah sampai Banten, Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku dengan pimpinan Joseph van Ness. Tahun 1599, kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku. Kebetulan waktu itu Maluku sedang konflik dengan orang-orang Portugis. Oleh karena itu, kedatangan Belanda ini diterima dengan baik dan diberi kebebasan untuk berdagang. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.